Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi SKB Kebidanan tentang konseling pranikah dan pemeriksaan Jatin. Langsung saja kita simak ke materinya. Konseling. Arti konseling berasal dari kata konsel yang diambil dari bahasa Latin, yaitu consilium yang berarti bersama atau bicara bersama. Kemudian yang dirangkai dengan menerima atau memahami, sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Dalam artian hal ini, proses pemberi bantuan oleh konselor terhadap klien yang sedang mengalami sebuah permasalahan. Secara bahasa, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara secara face-to-face oleh seorang ahli dalam bidang mengkonselingi atau disebut konselor kepada individu pria maupun wanita yang sedang mengalami sebuah problem dalam hidupnya, atau disebut klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Konseling pranikah yang artinya kegiatan diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik. Konseling pernikahan atau yang biasa disebut marriage counseling merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin. Konseling pernikahan ini dilakukan oleh konselor yang profesional. Tujuannya agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi agar dapat tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya. Konseling pernikahan juga disebut dengan terapi untuk pasangan yang akan menikah. Terapi tersebut digunakan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi yang baik. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling pranikah adalah proses pemberian bantuan kepada setiap pasangan yang akan menikah sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah. Objek konseling pranikah. Konseling pranikah mempunyai objek yaitu calon pasangan suami dan istri dan anggota keluarga calon suami istri. Calon suami istri atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan. Anggota keluarga calon suami istri yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat baik dari pihak suami maupun istri. Tujuan konseling pranikah. Bimbingan pranikah bertujuan untuk membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam atau agama lain, membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut agama Islam atau agama yang lain, membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam atau agama yang lain, membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan, membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau agama lain. Menurut Bremer dan Sostrom sebagaimana dikutip Riyadi tahun 2013, tujuan konseling pranikah sebagai berikut. Yang pertama, membantu partner pranikah atau klien untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan pernikahan serta agar individu mempunyai persiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Tujuan yang kedua, meningkatkan kondisi-kondisi yang baik bagi penyesuaian keluarga sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan
serta meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing individu. Tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan, memecahkan, dan mengelola persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kebahagiaan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan konseling pranikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling pranikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta penyelesaian masalah secara baik. Aspek yang perlu diasesmen dalam bimbingan konseling pranikah menurut Latipun tahun 2008, aspek yang perlu dipahami dan diasesmen konselor jika melakukan konseling pranikah adalah yang pertama, riwayat perkenalan. Konselor perlu mengetahui riwayat perkenalan pasangan pranikah, di mana mulai berkenalan, seberapa lama perkenalannya berlangsung, bagaimana mereka saling mengetahui satu dengan lainnya, misalnya tentang pembicaraan tentang nilai, tujuan, dan harapannya terhadap hubungan pernikahan, dan alasan mereka berkeinginan melanjutkan perkenalannya ke arah pernikahan. Yang kedua, perbandingan latar belakang pasangan. Keberhasilan membangun keluarga seringkali dihubungkan dengan latar belakang pasangan. Kesetaraan latar belakang lebih baik penyesuaian pernikahannya dibandingkan dengan yang mengungkapkan latar belakang pendidikan, budaya, keluarga, setiap partner, dan status sosial ekonominya sepenuhnya harus dieksplorasi, dan perbedaan agama serta adat istiadat keluarganya. Yang ketiga, sikap keluarga keduanya. Sikap keluarga terhadap rencana pernikahannya, termasuk bagaimana sikap mertua dan sanak keluarga terhadap keluarga nantinya. Apakah mereka menyetujui terhadap rencana pernikahannya atau memberikan dorongan dan bahkan memaksakan agar menikah dengan orang yang disenangi. Sikap kedua keluarga keduanya ini sangat penting diketahui, terutama untuk mempersiapkan pasangan dalam menyikapi masing-masing keluarga calon pasangannya. Yang keempat, perencanaan terhadap pernikahan. Perencanaan terhadap pernikahan meliputi rumah yang akan ditempati, sistem keuangan keluarga yang hendak disusun, dan apa yang dipersiapkan menjelang pernikahan. Kemampuan pasangan untuk memperkirakan tanggung jawab keluarga ditunjukkan oleh persiapan dan perencanaan mereka terhadap pernikahan yang hendak dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dipahami apakah mereka memiliki perencanaan yang cukup realistis atau tidak. Yang kelima, faktor psikologis dan kepribadian. Faktor psikologis dan kepribadian yang perlu diasesmen adalah sikap mereka terhadap pesan seks dan bagaimana peran yang hendak dijalankan di keluarganya nanti. Bagaimana perasaan mereka terhadap dirinya dalam kurung self-image atau body image, dan usaha apa yang akan dilakukan untuk keperluan keluarganya nanti. Yang keenam, sifat prokreatif. Sifat prokreatif menyangkut sikap mereka terhadap hubungan seksual dan sikapnya jika memiliki anak. Bagaimana rencana pengasuhan terhadap anaknya kelak. Yang ketujuh, kesehatan dan kondisi fisik. Hal lain yang sangat penting adalah perlunya diketahui tentang kesesuaian usia untuk mengukur kematangan emosionalnya secara usia kronologis, kesehatan secara fisik dan mentalnya, dan faktor-faktor genetik. Pemeriksaan kesehatan pranikah. Menurut Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, premarital screening check-up adalah tes kesehatan pranikah sebaiknya dilakukan oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Tes ini penting dilakukan untuk memahami kondisi genetik pasangan dan membantu pasangan untuk mengambil tindakan pencegahan atau perawatan bila diperlukan. Untuk pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan, tes kesehatan pranikah dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah kesehatan bagi pasangan serta keturunannya.
Selain mencegah penularan penyakit berbahaya seperti HIV dan hepatitis, keuntungan melakukan tes ini adalah mencegah keturunan mengalami penyakit menurun seperti diabetes mellitus, thalassemia, dan penyakit keturunan lainnya. Melakukan tes kesehatan pranikah juga membantu pasangan dapat terbuka satu sama lain soal kondisi masing-masing dan memantapkan diri untuk melakukan pernikahan. Ada beberapa tahap yang perlu dilakukan dalam tes kesehatan pranikah menurut Kemenkes, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan fisik secara lengkap. Menurut Suburban Diagnostic, pemeriksaan fisik ini meliputi analisis urin, pemeriksaan tekanan darah, dan analisis darah. Pemeriksaan urin diperlukan untuk melihat apakah terdapat sel-sel normal atau abnormal yang terkandung dalam tubuh yang dapat mempengaruhi keturunan. Pemeriksaan tekanan darah sama pentingnya. Menurut Mayo Clinic, risiko gangguan kehamilan dan melahirkan akan lebih tinggi pada wanita yang memiliki tekanan darah tinggi, salah satunya preeklamsi. Selain itu akan ada tes golongan darah ABO-RH untuk mengetahui apakah calon istri memiliki RH negatif. Jika ada, dokter akan memberitahu mereka tentang risiko dalam kehamilan istri dengan RH negatif. Yang kedua, pemeriksaan penyakit hereditas. Penyakit hereditas adalah penyakit yang diturunkan oleh orang tua kepada anak. Pemeriksaan ini berguna untuk menganalisis apakah pasangan memiliki risiko menurunkan penyakit berbahaya kepada anak atau tidak. Pemeriksaan ini memerlukan penelusuran terhadap riwayat penyakit kedua pasangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyakit turunan ini bisa membahayakan, seperti thalassemia. Thalassemia adalah kelainan darah yang diturunkan dari orang tua ke anak-anak melalui gen. Menurut NCBI, penyakit ini setidaknya menyerang 1 dari 100.000 kelahiran. Yang ketiga, pemeriksaan penyakit menular. Menurut Departemen Kesehatan, hingga Juni tahun 2018 setidaknya ada 301.959 jiwa penderita HIV di Indonesia. Pemeriksaan penyakit menular ini tentunya untuk mencegah penularan penyakit-penyakit mematikan seperti HIV semakin masif menular antar pasangan. Selain itu, penularan penyakit lain seperti hepatitis B dan hepatitis C juga bisa dicegah melalui pemeriksaan ini. Yang keempat, pemeriksaan organ reproduksi. Banyak pasangan yang berencana memiliki anak setelah menikah. Untuk itu, pasangan disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesuburan, salah satunya dengan memeriksa kondisi organ reproduksi. Salah satu tujuan dalam pemeriksaan ini adalah untuk memeriksa apakah organ reproduksi pasangan dalam kondisi yang baik untuk mendapatkan keturunan. Dilansir Avon, melakukan tes kesuburan penting dilakukan sebelum pernikahan untuk menghindari adanya tekanan emosional pasangan selama masa pernikahannya nanti. Banyak kasus permasalahan rumah tangga terjadi akibat dari infertilitas. Yang kelima, pemeriksaan alergi. Menurut Healthline, tes alergi merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah tubuh seseorang memiliki reaksi alergi terhadap zat tertentu. Tes ini meliputi tes darah, tes kulit, atau eliminasi jenis makanan. Banyak pasangan yang menganggap remeh alergi, padahal alergi dapat menjadi hal yang berbahaya jika tidak ditangani dengan tepat. Pemeriksaan kesehatan bagi catin atau calon pengantin. Catin perlu mendapatkan pemeriksaan kesehatan untuk menentukan status kesehatan agar dapat merencanakan dan mempersiapkan kehamilan yang sehat dan aman. Meliputi anamnesa atau wawancara oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, pemeriksaan fisik termasuk status gizi. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang atau laboratorium. Yang keempat, status imunisasi tetanus toksoid atau TT. Pemeriksaan fisik termasuk status gizi. Pemeriksaan fisik diantaranya pemeriksaan denyut nadi, frekuensi nafas, tekanan darah, suhu tubuh, dan pemeriksaan seluruh tubuh. Untuk pemeriksaan status gizi terdiri dari berat badan, kemudian ukur tinggi badan, ukur lingkar lengan atas atau lila, dan
Pemeriksaan tanda-tanda anemia. Pemeriksaan penunjang atau laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, yaitu pemeriksaan hemoglobin atau HB dan pemeriksaan golongan darah. Kemudian pemeriksaan penunjang yang kedua yaitu pemeriksaan dalam kondisi tertentu atau atas saran dokter, contohnya gula darah, HIV, IMS atau sifilis, hepatitis, TORCH, malaria, khususnya daerah endemis, kemudian pemeriksaan talasemia dan pemeriksaan lainnya sesuai dengan indikasi. Lanjut, status imunisasi tetanus toksoid atau TT atau status T. Jatin perempuan perlu mendapat imunisasi TT untuk mencegah dan melindungi diri terhadap penyakit tetanus, sehingga akan memiliki kekebalan seumur hidup untuk melindungi ibu dan bayi terhadap penyakit tetanus. Setiap wus atau wanita usia subur usia 15-49 tahun diharapkan sudah mendapat 5 kali imunisasi TT lengkap. Jika status TT belum lengkap, maka jatin perempuan harus melengkapi status imunisasi TT di puskesmas. Status imunisasi TT dapat ditentukan dengan melakukan screening imunisasi TT pada jatin perempuan. Pemberian imunisasi TT1 merupakan langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tetanus. Pemberian TT2 intervalnya yaitu 4 minggu setelah TT1 dengan masa perlindungan 3 tahun. TT3 interval 6 bulan setelah TT2 dan perlindungan 5 tahun. TT4 interval 1 tahun setelah TT3 dan masa perlindungan 10 tahun. Selanjutnya pemberian imunisasi TT5 interval 1 tahun setelah TT4 dengan masa perlindungan lebih dari 25 tahun. Dengan keterangan masa perlindungan lebih dari 25 tahun apabila telah mendapat imunisasi TT lengkap mulai dari TT1 sampai TT5. Untuk persiapan pelaksanaan, yang pertama koordinasi dengan KUA, gereja, vihara, parisada, atau lembaga agama setempat. Kemudian mempersiapkan tempat dan sarana pelaksanaan untuk KIE kesehatan reproduksi dan mempersiapkan materi, alat bantu penyuluhan dan jadwal pelaksanaan serta mempelajari materi yang akan disampaikan. Persiapan pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin. Yang pertama, pembentukan fasilitator dengan tujuan menyiapkan nakes memberi pelayanan Kespro bagi jatin untuk peserta bidan, dokter, dokter gigi, perawat, atau petugas kesehatan lain yang diberi orientasi. Orientasi bagi petugas penyuluh nikah, tujuan petugas mempunyai pemahaman tentang pentingnya Kespro bagi jatin sehingga dapat memotivasi jatin untuk ke Fasiankes. Selanjutnya, orientasi bagi petugas kesehatan dengan tujuan petugas kesehatan di puskesmas dan jajarannya mampu mengembangkan pelayanan dan KIE Kespro bagi jatin di wilayah kerjanya. Sosialisasi pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Sosialisasi dilakukan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan stakeholder, dengan harapan semua unsur masyarakat dapat memberikan respon dan dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan Kespro bagi jatin. Materi sosialisasi berupa apa itu pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, tujuan pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, manfaat KIE kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, dan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan stakeholder, terutama Kemenak, dalam mendukung pelaksanaan KIE kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Pelaksanaan pelayanan Kespro calon pengantin untuk tenaga pelaksana diantaranya bidan, dokter, perawat, dan nakes lain. Untuk tempat pelaksanaan KIE di KUA, gereja, parisada, vihara, perkumpulan atau lembaga agama atau kongmiao. Kemudian untuk pelayanan kesehatan bisa di puskesmas, rumah sakit, PMB atau praktek bidan mandiri, dan praktek dokter mandiri. Alur pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Yang pertama, pasangan calon pengantin ke kelurahan atau desa
mengisi formulir model N1, N2, dan N4. Selanjutnya ke KUA atau lembaga agama untuk melakukan pendaftaran, pencatatan, kursus calon pengantin atau konseling pranikah dan pelaporan. Nah, untuk lembaga agama ini merupakan lembaga yang menangani pernikahan di luar agama Islam seperti Kristen dan Katolik di gereja, Hindu di parisada, Buddha di vihara. Langkah selanjutnya yaitu pasangan calon pengantin ke puskesmas untuk melakukan pelayanan kesehatan, diantaranya pemberian KIE kesehatan reproduksi, kemudian pemeriksaan kesehatan dan imunisasi TT, sehingga calon pengantin memperoleh surat keterangan kesehatan dan kartu sehat calon pengantin yang akan dibawa kembali ke KUA. Nah, bisa dilihat ya untuk alurnya sesuai yang ada di gambar video tersebut. Untuk tanda garis putus-putus itu merupakan catin di luar agama Islam, pencatatan pernikahan di kantor catatan sipil. Nah, langkah terakhir jadilah pengantin. Monitoring dan evaluasi. Monitoring, hal-hal yang perlu dimonitoring antara lain peserta dalam kurung minat, kehadiran dan keaktifan, kemudian sarana prasarana, fasilitator dalam kurung persiapan penyampaian, penggunaan alat bantu dan sebagainya, dan waktu. Nah, langkah selanjutnya evaluasi. Indikator keberhasilan evaluasi diantaranya yang pertama indikator input meliputi adanya jukla KIE kesehatan reproduksi bagi catin, kemudian adanya fasilitator atau nakes yang memberi KIE, dan adanya anggaran untuk pelaksanaan. Indikator proses, berapa persen catin yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan, imunisasi TT dan KIE Kespro dan seksual catin, kemudian berapa persen fasilitator yang melaksanakan KIE Kespro dan seksual catin, dan berapa persen puskesmas yang melaksanakan KIE Kespro dan seksual catin. Selanjutnya indikator output, seluruh catin mendapatkan KIE Kespro dan seksual. Nah, langkah terakhir yaitu pelaporan, dilakukan secara berkala dan berjenjang. Isi laporan memuat waktu pelaksanaan, jumlah peserta dalam kurung daftar hadir, fasilitator dan narasumber, proses pertemuan, masalah dan hasil capaian pelaksanaan, dan hasil evaluasi. Kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Langkah pertama, pertemuan persiapan, kemudian sosialisasi, dilanjutkan persiapan, kemudian pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Fungsi dan peran sektor kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Yang pertama, provinsi menyiapkan tenaga fasilitator atau narasumber, mendukung pelaksanaan KIE Kespro, termasuk sarana dan prasarana, dan melakukan monitoring dan evaluasi pada kabupaten atau kota. Untuk peran fungsi kabupaten atau kota meliputi menyiapkan tenaga fasilitator atau narasumber, bertanggung jawab atas terlaksananya pelayanan Kespro bagi catin dalam kurung dana, sarana, dan prasarana, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi pada puskesmas. Selanjutnya, fungsi dan peran puskesmas. Kepala puskesmas sebagai penanggung jawab dan koordinator pelaksanaan pelayanan Kespro bagi catin di wilayah kerjanya. Kemudian nakes bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan Kespro bagi catin dalam kurung identifikasi klien, koordinasi dengan stakeholder, fasilitasi pertemuan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.